Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda, Bapak Haji Sigit, dan juga segenap pengurus yang lain, dan juga para jamaah rutin, ibu-ibu. Bu, ngobrol bu, sini dong. Sehat bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga ibu semua sehat, panjang umur, hutangnya lunas, kredit bajunya lunas. Enggak kredit. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Selamet yang hari ini tasyakuran atas kehamilan mantu beliau, yaitu Rianti Anissa Susilo, anak kandungan yang pertama dari putra beliau yaitu Faiz Hamzah. Kita doakan yang sedang dikandungnya, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah sampai lahir. Amin bu. Apa kobul? Kobul apa amin? Sekarang nggak boleh amin katanya. Ya. Boleh amin, kobul ya. Amin. Ini yang sedang hamil, saya pikir di sini orangnya, katanya di balik papan. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Kemudian nanti lahirnya lancar, anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau doanya dua tadi, soleh solehah, berarti kembar nggak? Halo, gantian dong bu ye. Sorry ye. Yang saya hormati Ustadz Nanang Ponari SPDI, dan juga saya hormati Ustadz Taufik, Imam Masjid Al-Huda. Alhamdulillah, saya kesini sudah keberapa kalinya ya? Ketiga kali. Ini saya termasuk tamu nggak diundang, karena saya tiap akhir tahun di Jumat terakhir punya jadwal di Pekayon. Nah, jadi niat bersilaturahim dengan sahabat, ada acara katanya, dimanfaatin terus sama beliau kalau kesini. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di hari yang barokah, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang kita doakan hari ini, yaitu saudari Rianti Anissa Susilo yang sedang mengandung anaknya. Mudah-mudahan janin yang dikandungnya diberikan keselamatan oleh Allah, dan doa-doa yang kita panjatkan mulai tadi ada yang baca surah Yusuf. Halo bu, baca surah Yusuf supaya anaknya seperti Nabi Yusuf gitu. Pak, mantunya ganteng nggak? Anaknya ganteng? Alhamdulillah. Nah, berarti ganteng, berarti anaknya. Ibunya, mantunya juga cantik, ya berarti ganteng. Nanti kalau perempuan cantik. Kira-kira kalau orang tuanya mohon maaf hitam, ibunya hitam, kira-kira kayak Nabi Yusuf nggak anaknya? Terus kenapa supaya baca Nabi Yusuf supaya gimana bu? Oh, tadi yang dibaca surah Yusuf sama surah apa tadi? Maryam. Berarti supaya seperti Siti Maryam. Siti Maryam hamil tanpa suami. Bukan. Ada lagi yang baca kadang surah Luqman. Luqman itu orang Ethiopia, orang Afrika, hitam. Kenapa nggak dibaca? Takut kayak Luqman. Maksudnya gimana sih?
Nah, inilah tradisi yang kita miliki, yang suka diejek sama kelompok yang tidak suka seperti ini. Baca Luqman, baca Yusuf, baca Yasin, baca Maryam, atau kadang baca lagi Waqi'ah atau Al-Kahfi dan seterusnya. Tidak lain tujuannya adalah tabarrukan, mengambil berkah dengan Al-Quran. Lebih bagus lagi dibaca semua, dihatamkan. Mudah-mudahan ibu ini yang sedang mengandung janinnya rutin membaca Al-Quran. Jadi bukan di sini tasyakuran, selamatan juga buat beliau. Dan mudah-mudahan yang sedang hamil ini ya, diberikan istiqomah oleh Allah juga membaca Al-Quran. Syukur-syukur dalam sekali hamil tadi itu dari awal sampai 9 bulan, syukur-syukur bisa hatam sekali. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak baca Quran, minimal sering zikir kepada Allah, sholawat, tasbih. Jangan sampai selama ngandung apa yang dilantunkan, nyanyian. Ada nggak yang lagi hamil nyanyi? Banyak. Di mana, Bu? Insya Allah nggak ada. Karena kata penelitian, ibu-ibu yang sedang hamil, jadi ibu-ibu yang sedang hamil itu terutama sudah hamilannya sudah 4 bulan ke atas, artinya sudah hidup tuh bayi, sudah ada janin, sudah ada roh. Itu apa yang dibaca oleh ibunya atau apa yang diperdengarkan oleh ibunya atau oleh orang di sekitarnya di luar, itu bayi mendengar. Mendengar. Makanya pendengaran pertama yang diperdengarkan kepada bayi harus ayat Al-Quran. Makanya kalau kita baca ayat Quran, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wallahu khalaqakum min wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan min butuni ummahatikum, dari batin atau dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa sama sekali. Kemudian ayat berikutnya, wa ja'ala lakumus sam'ah. Jadi yang disebut pertama oleh Allah apa? As-sam'ah. Dan Allah jadikan, Allah ciptakan yang pertama adalah as-sam'ah, pendengaran. Jadi coba perhatikan tuh, pertama yang disebut oleh Allah pendengaran. Jadi anggota atau panca indera, anggota tubuh yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah pendengaran. Nah, makanya kalau sudah umur 4 bulan dalam kehamilan, maka bayi itu mendengar apa yang diceritakan di luar tuh, terutama ibunya sedang baca Quran, apa sedang nyanyi, sedang ngaji, sedang baca sholawat atau baca yang lain, bayinya dengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi setelah Allah ciptakan as-sam'ah wal absar, penglihatan, wal afidah, afidah itu hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau kita kaitkan ayat Quran satu dengan yang lain, ternyata nanti di yaumil qiyamah orang-orang kafir menyesal dimasuk ke neraka gara-gara apa? Gara-gara tidak menggunakan pendengaran. Silakan baca dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi ketika orang kafir dimasukkan ke neraka oleh Allah, dia menyesal. Apa penyesalannya? Lau kunna nasma'u, seandainya dulu aku mendengar ceramah Ustadz Nanang, mendengar ceramah dari Masjid Al-Huda, lau kunna nasma'u au naqilu, dan saya berpikir ma kunna fi ashabis sa'ir, maka aku tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir.
Tuh, ayat Quran luar biasa. Jadi tadi ayat wa ja'ala lakumus sam'ah. Itu kalau di Quran sam'ah semua disebut pertama itu. Dan penyesalan pertama nanti yang disebut apa tadi? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini juga ayat, bukan cuma kalau di Qur'annya ayat kafi alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kamu orang yang memberikan peringatan? Bala, iya benar sudah ada. Wa kadzabna, akan tetapi kami mendustakan, dan seterusnya. Banyak dalam Al-Qur'an tuh ditanya. Jadi nanti di yaumil qiyamah ketika mau masuk neraka nggak langsung dijeblosin begitu aja, ditanya dulu. Alam ya'tikum nadhir. Dulu pernah ada yang ceramah nggak di Masjid Al-Huda? Pernah nyampein Quran nggak di Masjid Al-Huda? Atau di kamu tempat tinggal pernah dengerin ceramah nggak? Pernah dengerin ayat Quran nggak? Pernah dengerin hadis Nabi nggak? Semua jawabannya sama. Pernah, cuman saya saya dusta, saya nggak mau ikut. Ini penyesalannya tadi. Lau kunna nasma'u, seandainya dulu coba saya dengerin, au naqilu, dan saya berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Mudah-mudahan pendengaran kita dijadikan pendengaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pendengaran dengar juga, tapi habis dengar lewat sini bolong nih. Dengar kuping kanan lewat kuping, ada nggak di sini? Ada. Mana nih? Nggak ada nih. Adanya di sana tuh di ujung. Cuman katanya pindah dari sini. Enggak, bukan. Nah, jadi luar biasa ayat Quran tuh. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tasyakuran kehamilan ini selalu diperingati ketika 4 bulan? Nah, ada nanti 7 bulan. Apa namanya kalau 7 bulan? Bukan, ada lagi istilah di Ngkep ya? Aduh lupa. Kalau di Jawa ada istilah apa? Pak Selamat orang Jawa. Tingkeban apa tingkeban? 7 bulanan. Kalau ini apa namanya? Jawa 4 bulan ya? Ada. Jadi 4 bulan, 7 bulan baru lahir. Ternyata di kita kan pernah saya sampaikan mungkin di sini. Acara kita di sini tuh di Indonesia acaranya makan mulai nikahan. Makan nggak? Makan. Habis nikah hamil ini. Makan nggak? Ada makan nggak? Ada. Nanti habis ini udah hamil nih, lahiran makan lagi nggak? Habis itu akikah gunting rambut, makan lagi nggak? Habis lagi dia lagi di khitan ya, makan lagi. Habis itu mau sekolah, makan lagi. Terus gede lagi, mau nikah juga makan lagi. Meninggal makan lagi nggak? Sampai meninggal makan tuh. Itu budaya Indonesia luar biasa. Dan penghuni surga itu, diantara penghuni surga ciri-cirinya adalah suka memberi makan. Kalau pelit hati-hati itu, waspada. Kalau orang pelit berarti dia tidak termasuk dari penghuni surga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau enggak, sulit masuk surga orang yang pelit. Tapi orang yang suka berbagi, dikit-dikit ngasih makan sama orang, dikit-dikit ngasih makan. Meskipun amalan yang untuk ke Allah kurang, insya Allah itu luar biasa amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa 4 bulan yang kita peringati? Ternyata para ulama kita itu bersandar atau berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Halo, lanjut gak? Benar. Udah dah, cukup ya. Sorry ya. Terus lanjut gak? Benar. Siap dengerin bu? Masya Allah yang rajin nyatet ini. Masya Allah. Apa kata Nabi? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan oleh Allah penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari. Jadi selama 40 hari pertama namanya nutfah.
Ini namanya anak kecil penghuni surga kayak gini nih. Masya Allah. Lucu kalau udah jadi anak nih. Tapi pas melahirin susah nggak Bu? Kalau jadi anak lucu nggak? Masya Allah. Saya kalau jadi begini mau sampai 10 juga mau saya kalau udah jadi begini. Cuma pas tanya istri saya mau yang mau lahiran susah katanya. Nggak siap. Tapi kalau jadi begini lucu, mau 20 juga mau. Masya Allah, lucu banget nih, luar biasa. Sesungguhnya kata Allah, salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Allah penciptaannya dalam bentuk nutfah di perut kalian, di perut ibu kamu, berapa? Arba'ina yauman, 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya bentuknya namanya alaqah. Alaqah. Jadi setelah nutfah sperma, kemudian jadi alaqah, segumpal darah. Nah, jadi darah tambah kental tuh. Kemudian summa yakunu fi dzalika mudghatan. Setelah itu lagi jadi mudghah, segumpal daging, mislu dzalik, 40 hari juga. Summa yursilul malaku fayunfakhu fihi ruh. Sudah segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi tulang, keluar tuh yang tadi diciptakan pertama kali apa? Telinga atau pendengaran. Apa kemudian Rasulullah berfirman, summa yursilul malaku fayunfakhu fihi ruh. Kemudian diutus oleh Allah al-malak, malaikat. Kemudian apa tugasnya? Fayunfakhu fihi ruh, meniup ruh. Apa catatannya? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan kepada malaikat tadi dengan 4 kalimat. Di antaranya yang dicatat tuh, yang dicatat ketetapan Allah, pertama bikat birizkihi, dengan catatan rizkinya. Jadi catatan rezeki orang tuh yang telah lahir itu sudah ada catatan rizkinya dari Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata, termasuk manusia itu masuk binatang juga, illa 'alallahi rizquha, kecuali telah Allah tentukan rizkinya. Yang disebut rizki itu bukan uang, bukan uang. Yang disebut rizki itu yang bisa kita nikmati. Jadi jangan kita menganggap ini rizki saya nih, kue rizki. Kalau belum kita nikmati ini, belum disebut rizki kita. Betul nggak? Betul nggak Bu? Misalkan ibu nih lagi mau makan, ada ikan bakar enak, beli ikan bakar terkenal di Bekasi. Lagi siap-siap makan, datang Mister Kucing. Cius. Kita kira rizki kita nggak? Bukan, rizkinya kucing. Akhirnya kita dapat apanya? Dapat nasinya doang. Rizkinya kita nasi. Atau bisa jadi diganti yang lain. Rizki itu adalah kullu ma yuntafa. Yang kita nikmati, yang kita manfaatkan namanya rizki. Kalau bentuknya makanan. Kalau yang lain seperti sehat, rizki nggak? Rizki. Anak soleh, rizki nggak? Rizki. Jadi jangan dikira orang yang banyak duitnya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, kemudian dikatakan rizkinya banyak, bagus. Enggak, tapi dia enggak pernah menikmati mobilnya. Orangnya stroke, mobil banyak, Alphard ada, Al-Fatihah cuma enggak ada semua mobil, tapi istrinya cantik. Tadi banyak istrinya sampai 4, tapi suaminya stroke. Kira-kira menikmati enggak? Enggak. Yang menikmati siapa? Supirnya, pembantunya. Atau bisa jadi naudzubillah min dzalik, istrinya nanti dinikmati orang lain kalau tidak diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara rezeki itu kata para ulama biasanya identik dengan yang halal. Kalau bukan halal tidak disebut rezeki biasanya. Kalau rizki haram, jarang kita nyebut ini rizki haram nih, jarang. Tetap kalau rizki biasanya halal. Jadi di sini ditentukan oleh Allah bikat birizkihi, dengan ketetapan rizkinya.
Kadang orang nggak bersyukur, umat Islam kadang nggak bersyukur, anaknya banyak, brojol mulu kata orang Betawi. Tiap tahun brojol, betul nggak? Tapi di sisi lain ada orang susah punya anak, betul nggak? Tapi diberikan harta yang banyak oleh Allah. Yang nggak punya anak tadi itu diberikan harta banyak oleh Allah. Sementara yang nggak punya harta bikin anak gampang, banyak nggak? Nah, luar biasa. Kalau zaman dulu orang Betawi katanya itu anaknya bukan cuma 10, ada yang 18. Itu satu biang dari satu istri itu, satu ibu 18. Ini tanya nenek nih, ada ibu ya? Ada. Nenek berapa anaknya? 3. Ini saya dapat cerita di sana di Jakarta 18, 13, 17 itu biasa. Saya punya saudara 9. Saya punya saudara 9 tinggal 8. Ada yang meninggal 1. Ada yang mungkin sekarang 8, 10. Ya punya anak sekarang, orang sekarang takut 2, cukup 2 anak saja katanya itu. Ikut KB. Padahal orang luar ya mohon maaf ya orang Cina itu nggak pakai KB, banyak anaknya, makanya dikirim ke Indonesia tuh. Yang Cina-Cina. Karena di sana udah kebanyakan. Kita harus banyak, umat Nabi Muhammad SAW harus banyak. Karena nanti di yaumil qiyamah Nabi bangga dengan banyaknya umat. Nabi bangga dengan banyaknya umat. Ada orang satu sisi dia nggak punya uang, nggak punya kekayaan, nggak punya kemewahan, tapi anaknya banyak. Di sisi lain ada orang mewah, dunianya banyak tapi susah punya anak, sehingga kekayaannya dibuat berobat terus supaya punya anak sampai habis miliaran. Ada nggak? Saya sering cerita sama ibu-ibu, maaf Pak Ustadz, Abu ya maaf saya nggak punya apa-apa nih, anak saya banyak, mau nggak saya ambil satu anaknya, saya jual, saya bilang tuh. Jangan kata. Padahal kalau dijual berharga nggak? Jadi orang kadang mengukur rezeki itu dengan uang, padahal anak itu rizki luar biasa dari Allah. Kalau dijual anak kayak tadi yang lucu-lucu itu dijual laku nggak? Berapa miliar? Banyak. Aduh, orang yang nggak punya anak, yang susah punya anak orang kaya itu sampai berobat ke pakarnya, ke ahlinya, tes ini ada sampai apa istilahnya bayi tabung, apa segala macam, mau bayar berapa aja demi saking pentingnya anak tadi itu punya anak. Ternyata kalau kita baca Al-Quran dalam surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, bahwasanya kerajaan di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang Allah kehendaki anak laki-laki, anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur, dan juga Allah memberikan anak laki-laki. Makanya kalau lahir kan kadang orang terlalu ini, sekarang ada USG, nggak usah, udah terserah pakai, nanti kecewa lagi, betul nggak? USG pengen laki, keluar perempuan, kecewa nggak? Jangan, nggak boleh. Saya nih biasa kalau zaman dulu, kalau saya sendiri kak, karena kalau sekarang udah persyaratan dari USG harus. Kalau sebelumnya nggak ada USG, nggak pernah saya USG. Yang penting saya berharap anak saya lahir dengan selamat, mudah-mudahan juga anggota tubuhnya lengkap. Alhamdulillah, mau laki mau perempuan terserah Allah. Ini Allah yang berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki anak perempuan, atau Allah berikan kepada yang Allah kehendaki anak laki. Au yusawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah berikan berpasangan laki dan perempuan. Satu orang punya anak laki perempuan pasangan, atau kadang dua lahir kembar laki perempuan. Ada nggak? Ada, bukan cuma laki-laki atau perempuan-perempuan. Ada tuh di ayat Qur'annya ada. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah juga jadikan kepada Allah yang kehendaki apa? Aqima. Aqima itu apa artinya? Mandul. Ini ayat Quran surah Asy-Syura ayat 50. Allah juga jadikan dari hamba-hambanya, dari umat Nabi Muhammad, aqimah, mandul,
innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Jadi yang mau jadikan mandul terserah Allah, yang mau brojol terus terserah Allah. Allah maha tahu semuanya. Makanya syukuri yang diberikan anak, diberikan mudah punya anak, jangan disumpet apa? Jangan disumpet apa namanya? Jangan disetop. Jangan disetop. Kalau udah brojol terus mudah punya anak, biarin aja lahir terus. Hah? Enak aja capek kan. Kalau yang bapak-bapak taunya pengen pengen ngamilin doang ya Bu ya. Nggak tahu yang capek. Ibu pahalanya luar biasa Bu, sabar. Ya. Ya kalau capek suruh tambah ibu lagi sama bapaknya. Nggak mau juga, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Sehat Bu ya. Mudah-mudahan ibu banyak anaknya. Oh, aminnya dikit Bu. Nggak punya anak lagi. Anak itu rezeki Bu. Kata orang dulu, banyak anak banyak. Ini tadi bikat birizqihi. Banyak anak banyak. Kalau sekarang banyak anak banyak kartu. Betul nggak? Kartu ini banyak nggak sekarang? Banyak anak banyak kartu. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki. Akhirnya sekarang setiap anak bikin kartu BPJ KJP apa lagi? KJA. Saya nggak pernah ngurus. Saya warga Jakarta. Saya warganya Anies Baswedan waktu itu, nggak pernah ngurus saya. Istri saya nyuruh suruh bikin apa? Yang kesehatan apa namanya? KJS. Enggak, saya bilang tuh. Kenapa? Jaga-jaga takut. Berarti kalau kamu bikin KJS pengen sakit, saya bilang tuh. Enggak, jaga-jaga. Ya kan? Berarti kayak pengen sakit, saya bilang. Enggak usah. Biarin aja deh. Mudah-mudahan kita sakit, misalkan sakit, mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk berobat. Betul nggak? Iya, paling enggak obat kita obat warung aja deh. Betul? Nggak sampai berobat sampai di opname, sampai dimasuk ICU atau ICU. Kan ICU tulisannya ya, masuk ke ruangan ICU. Ya, mudah-mudahan nggak sampai ke sana, diberikan kesehatan oleh Allah. Kalaupun Allah panggil meninggal, diberikan kemudahan dalam meninggalnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang ditentukan yang pertama oleh Allah bikat birizqihi, dengan catatan rizkinya. Ada orang kaya tempat tidurnya mewah. Ya namanya orang kaya pasti mewah tempat tidurnya. Betul nggak? Tapi kena penyakit yang namanya insomnia. Apa insomnia? Susah tidur. Padahal spring bednya yang harganya 1 miliar. Susah tidur. Tapi di sisi lain ada orang tukang gerobak, pemulung, tidur di gerobak. Kira-kira rezeki nikmat tidur Allah berikan kepada siapa tuh? Coba, adil gak Allah? Adil, luar biasa. Coba di gerobak bisa tidur tuh, pules lagi. Jadi nikmat tuh jangan diukur dengan uang, dengan rumah, dengan spring bed dan seterusnya. Atau sebaliknya begini, ada orang kaya bisa beli makanan apa aja, makanan enak bisa beli. Tapi karena kena penyakit macam-macam, komplikasi, stroke, jantung, kencing manis, kencing pahit, kencing asem, dan seterusnya, nggak bisa makan apa aja. Akhirnya yang menikmati supir pribadi, pembantunya. Di sisi lain ada orang tadi tuh pinggir jalan mau makan apa aja, bahkan sisa-sisa yang dimakan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi rizki itu yang masuk namanya tuh, yang disebut rizki yang masuk ke dalam diri kita itu namanya rizki. Mudah-mudahan Allah berikan rizki kepada kita, rizki yang halal, yang barakah, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan mudah-mudahan juga tadi itu kan ada orang kaya susah tidur, mudah-mudahan ibu dibikin mudah tidur. Tapi jangan sekarang, tidur sekarang tak tidur semua. Biasanya kata para kiai itu di Jakarta, kalau susah tidur datang ke majelis taklim katanya itu. Udah pasti tidur nanti itu. Betul nggak? Atau kalau susah tidur langsung buka Quran. Betul? Kalau ibu-ibu susah tidur langsung ambil wudu, ambil Quran, betul nggak Bu? Langsung sadaqallahu dan tidur.
Tapi kalau ibu ngantuk banget, buka handphone, kira-kira ngantuk gak? Oh, pengalaman sama ya. Masya Allah. Nah, jadi kuncinya kalau ngantuk susah tidur atau nggak pengen tidur, susah tidurnya, ambil apa bu? Quran. Bagus nggak? Bagus. Tapi bisa baca nggak? Langsung tidur. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallah. Kenapa? Dari saking jarangnya baca Quran, setan masuk. Itu proses namanya tuh. Proses ruqyah, keluar. Kan kalau dibacakan ayat Quran, setan keluar. Keluar semua tuh. Karena ibu nggak tahan. Coba tahan dulu sampai kira-kira bisa 2 halaman, 3 halaman, apalagi sampai ayat 7 hilang ngantuk bu. Hilang. Buktiin aja kalau padahal sudah tidur lama tadi, kok baca Quran langsung ngantuk lagi. Berarti itu ada setan bu di sini bu. Jarang baca Quran. Ganti handphone. Enggak ada sadaqallahnya langsung kalau handphone. Betul nggak? Masya Allah. Jadi yang pertama kata Nabi, ditentukan bikat birizkihi, dengan catatan rizkinya. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, dan ajalnya. Jadi meninggalnya kapan, di mana, di bumi mana, kemudian umur berapa, itu sudah ketentuan Allah. Tapi ketentuan Allah ini kadang juga dirusak oleh manusia. Sama, kita ini datang dari pabriknya, dari Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah bersih, suci, semua nggak ada penyakit, sama-sama nggak ada. Anak kecil tuh nggak ada bahayanya. Tapi dirusak oleh kita sendiri. Apa? Melebihi dosis. Sama seperti Pak Selamet beli mobil di pabrik, di showroom masih baru. Kan di situ ada keterangan bahwa mobil ini kapasitas muatannya sekian ton. Kemudian Bapak melebihi dari kapasitas, kira-kira rusak nggak mobil? Rusak sebelum waktunya. Sama manusia yang merusak sebelum waktunya tadi itu, makan ini, udah bahaya, dimakan, akhirnya muncul penyakit. Setelah muncul penyakit, nggak lama meninggal. Berarti sudah mendahului ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Padahal harusnya orang ini meninggalnya sampai 80 tahun, sampai 100 tahun. Karena tadi muatannya terlalu banyak, akhirnya kecelakaan di pinggir jalan, nggak sampai 100 tahun, hanya meninggal masih muda. Itu gara-gara makanan tadi itu. Makanya dalam Islam tetap ada olahraga. Nabi juga mengatur pola makan tuh. Makan apa kalau pagi misalkan nggak puasa, yang pertama masuk ke perut apa? Kurma kata Nabi kan, minum ini segala macam ada. Kalau makan daging nanti barengi dengan makan labu atau apa? Kalau sekarang acar, sayur, timun dan seterusnya. Itu ajaran Nabi. Itu makanan Nabi seperti itu. Tapi kalau enggak bisa merusak itu. Akhirnya yang tadi ajalnya ditargetkan oleh Allah sampai 70 tahun, malah 40 tahun udah meninggal atau dan seterusnya. Ini yang normal. Kalau kecelakaan lain lagi, itu lain ya. Itu juga pasti dari ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tentukan yang ketiga adalah amalihi, amalnya. Amalnya orang ini apakah baik atau bukan, apakah ini menjadi orang ahli surga atau bukan dan seterusnya. Dan yang terakhir, wasyaqiyun aw sa'idun, orang ini menjadi orang yang baik, yang celaka atau orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita semua adalah melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, agar semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah ini, ya ini bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun, bisa, terutama sa'id ya, bisa kita raih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk ke dalam surga. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari tasyakuran atau selamatan dari 4 bulan kehamilan dari Ananda Rianti Anissa Susilo, istri dari Faiz Hamzah atau menantu dari Bapak Selamat. Kita doakan mudah-mudahan kehamilannya diberikan kehamilan selamatan oleh Allah.
dijaga oleh Allah. Nanti kalau lahir diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dengan selamat, anaknya dijadikan anak yang soleh. Kalau laki, kalau perempuan soleha, jadi pejuang, jadi hafizah, jadi hafal Quran, jadi orang yang membanggakan orang tuanya, membanggakan bangsa dan negara, serta membanggakan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.